Hijriah itu, kaum muslimin diwajibkan untuk pertama kali menunaikan saum di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, terutama adalah kenikmatan iman dan kenikmatan sunnah. Semoga senantiasa kita bisa menjaga, merawat, dan terus meningkatkan iman kita dan tamasuk kita terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian, tema tausiah pada kali ini adalah reuni di surga bersama keluarga. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menggambarkan betapa harmonisnya ketika keluarga bisa berkumpul kembali, reuni kembali di atas bingkai kebahagiaan yang abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam gugusan surah At-Tur ayat 21 sampai dengan 28. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu ayat dari 8 ayat yang ada dalam gugusan surah At-Tur tersebut, yaitu ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, kemudian keimanannya diikuti oleh anak keturunannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan anak keturunan tersebut dengan orang tua mereka tanpa kemudian pahala amal soleh orang tua tersebut dikurangi sedikit pun. Dan bagi setiap orang akan menanggung apa yang telah diperbuatnya ketika di dunia. Jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menukil perkataan sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, innallaha la yarfa' dzurriyyatal mu'min fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal litaqirra bihim ainuh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengangkat derajat anak keturunan orang yang beriman. Fi darajatihi, berada setingkat derajatnya sama dengan orang tuanya. Wa in kanu dunahu fil amal, walaupun amal solehnya jauh lebih rendah dibandingkan orang tuanya. Untuk apa itu jemaah sekalian? Litaqirra bihim ainu, agar orang tuanya mendapatkan penyejuk mata, yaitu keberadaan anak keturunannya bersama di surga. Masya Allah. Kemudian beliau melanjutkan, siapa yang dimaksud dengan anak keturunan tersebut? Hum dzurriyyatul mu'min yamutuna 'alal iman. Mereka adalah anak keturunan orang yang beriman, yang wafat dalam keimanan, yang wafat di atas keimanan. Dalam kasus ini Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Ibunda Khadijah terkait dengan dua putra beliau yang wafat pada masa jahiliyah.
Ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, huma finnar, mereka berdua ada di neraka. Kemudian beliau bertanya terkait dengan fawaladi minka, bagaimana dengan anakku yang dari engkau ya Rasulullah? Maka beliau menjawab fil jannah. Kemudian beliau menyebutkan innal mu'minina wa auladahum fil jannah. Innal mu'minina wa auladahum fil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka berada di surga. Wa innal musyrikina wa auladahum finnar. Rawahu Ahmad. Dan sesungguhnya orang-orang yang musyrik dan anak-anak mereka berada di neraka. Sehingga keimanan ini sangat penting untuk dijaga. Karena nanti akan menjadi sinyal tersendiri dan bisa kemudian saling memberikan syafaat antara anggota keluarga. Ya mas sekalian rahimanallah wa iyyakum. Kemudian sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu an melanjutkan, fa in kanat manazila abaihim arfa' min manazilihim ulhiqu bi abaihim. Walaupun kedudukan orang tua, derajat surga orang tua itu jauh lebih tinggi dibandingkan derajat yang dimiliki oleh anak keturunannya, maka apa? Dengan rahmat Allah, ulhiqu bihim, Allah pertemukan, ulhiqu bi abaihim, Allah pertemukan anak keturunan tersebut berada setingkat dengan orang tuanya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah walam yunqisuna min a'malihim, tanpa kemudian mengurangi pahala amal soleh orang tua tersebut, allati amiluha syai'an, sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kondisi pertama. Kondisi pertama yaitu orang tua mengangkat derajat anaknya. Kemudian kondisi yang kedua, anak yang mengangkat derajat orang tuanya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha la yarfa' ad-darajata lil 'abdi salih fil jannah fayaqul ya rab anna li hadhihi fayaqul bi istighfari waladika lak. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat bagi hamba yang soleh, yaitu orang tua yang soleh, fil jannah, di surga. Fayaqul, maka kemudian orang tua tersebut berkata kepada Allah, bertanya, ya Rabb anna li hadhihi, ya Allah bagaimana saya bisa meraih surga ini? Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bistighfari waladika lak, ini adalah berkat istighfar yang senantiasa dilantunkan oleh anakmu bagimu. Seiring dosa-dosa itu diampuni oleh Allah, seiring itu pula diangkat derajatnya. Allahu Akbar. Maka inilah pentingnya kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, dan ini menjadi aset masa depan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak cucu Adam itu sudah wafat, inqata'a, itu otomatis terputus. Apa yang terputus? Amaluhu, amalnya terputus, sudah enggak bisa beramal lagi. Illa min salas, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin saleh yad'ulahu, atau anak yang soleh. Anak yang soleh di sini masih nakirah, anak soleh. Anak yang soleh. Soleh masih nakirah. Maka setelah nakirah berarti itu sifat lagi, yad'ulah, yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh, kesolehannya ini memiliki ciri khas. Apa itu? Yad'ulahu, yaitu yang senantiasa mau mendoakan orang tuanya. Jamaah sekalian rahimanallah yakum, inilah kondisi yang kedua, yaitu anak mengangkat derajat orang tuanya. Maka Al-Imam Ibnu Katsir memberikan kesimpulan, hadza fadluhu ta'ala, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, 'alal abna, yaitu untuk anak. Berupa apa? Bi barakati amalil aba,
dengan keberkahan amal soleh yang diperbuat oleh orang tuanya. Wa amma fadluhu alal aba, adapun karunia yang diberikan oleh Allah SWT atas orang tua, bi barakati du'ail abna, yaitu dengan keberkahan doa anak-anaknya. Semoga Allah SWT memberikan karunia kepada kita anak-anak yang saleh, dan semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang tua yang saleh dan menjadi anak yang saleh bagi orang tua kita, yang senantiasa kita mau mendoakan orang tua kita. Jemaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.